Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Sambil menunggu chapter terbaru Baki, ada baiknya kalau kita tengok sejenak kabar waifu kita semua, Retsu yang diisekai. Daripada banyak bacot, langsung aja kita cekidot. Dan kali ini cerita dimulai dari sebuah Big Bang, ledakan super luar biasa yang membentuk alam semesta. Lalu tampak di sana si Retsu dengan tampang dongo nggak percaya. Secara kejadian ini sudah berlalu dengan sangat lama dan sudah berlalu sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Setelah terbentuk galaksi, lalu kemudian terbentuk matahari, dan akhirnya terbentuklah sebuah planet bumi dengan usianya 4,5 miliar tahun saat ini. Bahkan ribuan tahun usia Cina nggak seberapa tua jika dibandingkan usia bumi. Karena jika dianalogikan, maka usia peradaban Cina hanya kurang dari 0,1 detik dari putaran jam. Tapi selama itu juga umat manusia telah belajar membuat senjata, belajar bela diri, dan membuat sejarah dengan berperang. Gak hanya para manusia, bahkan juga para dewa. Ada dewa judi, dewa mabok, dan juga Zeus si dewa selot. Dan tiba-tiba mata Retsu akhirnya terbuka. Tapi yang terjadi saat itu juga si Retsu langsung kebingungan. Secara di hadapannya ada babi yang lagi main pentungan. Terlebih lagi si babi juga baik hati, karena setelah kuahnya jadi, si Retsu juga dia beri. Tapi dengan segala keanehan, tampaknya si Retsu masih kebingungan. Ada siluman babi, ada juga manusia, tapi rambutnya beda-beda. Hingga Retsu pun mengira kalau mereka semua lagi cosplay. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan kota Cina, tempat ini lebih mirip Eropa di abad pertengahan. Dalam hatinya Retsu berkata, "Kampret, gua di mana ya? Mau balik tapi ojek kagak ada." Retsu pun berpikir lagi kalau ini hanyalah sebuah mimpi. Tapi loh kok ada kaki? Secara waktu dulu dia bertempur, kaki kanannya udah dimamam sama Mas Pur. Tapi kemudian sesaat sakit dia rasakan, tiba-tiba kamus muncul dalam ingatan. Memori akan sebuah tebasan yang akhirnya membuat dia mokah dan dikalahkan. Bahkan saat itu ucusnya sampai brodol. Tapi anehnya setelah itu semua, di sini Retsu merasa sehat dan juga sempurna. Berjalan dalam kebingungannya sendiri, si Retsu kembali bertanya dalam hati, apa mungkin ini semua hanya mimpi? Atau ternyata tempat ini adalah neraka? Dan merasa asing berada di tengah keanehan, Retsu pun dibuat ketakutan. Tapi sesaat dia merasa diikuti, crot, kagak pakai basa-basi, tuh orang langsung dia beri. Meskipun pukulannya sengaja gak kena, tapi hebatnya kekuatan anginnya bikin tuh orang terluka. Dan Retsu pun langsung bertanya, siapa lo? Anak mana lo? Dan lantaran dibuat ketakutan, makanya tuh orang langsung berkata, katanya sampai setengah tahun yang lalu dia adalah murid di dojo karate terbesar di dunia. Dan tentu aja si Shinkai Karate. Kemudian dia pun menceritakan kalau latihan keras selalu dia lakukan. Meskipun berat terasa, tapi dia selalu berusaha. Bahkan juga dia kabur dari rumahnya. Secara katanya dia sangat mengagumi Katsumi Orochi. Namun kekalahan idolanya di depan mata sempat bikin dia sangat kecewa. Tapi lantaran apa yang Retsu katakan, saat itu juga dia langsung mengaguminya. Bahkan juga setelahnya Katsumi sengaja mengundangnya sebagai pelatih kepala. Meskipun selama itu juga Retsu sama sekali belum pernah melatih dirinya. Tapi kemudian di suatu hari saat dia lagi berjalan, dia nggak sengaja ngelihat orang yang melintasi kobakan. Dan ternyata siapa sangka kalau orang itu adalah Master Retsu. Karena dilihatnya kalau saat itu si Retsu lagi ngebawa orang terluka, makanya dia pun segera berencana untuk menolongnya.
karena siapa tahu aja Mas Retsu bakal melatihnya. Tapi sueknya, gara-gara Transformer lewat kagak pakai permisi, makanya dia pun diisekai ke tempat ini. Hingga akhirnya secara tiba-tiba dia ngeliat Mas Retsu ada di hadapannya. Kagak pakai basa-basi, Mas Retsu langsung dihampiri. Tangis bahagia nggak bisa dia tahan, seraya dia mengatakan kalau namanya adalah Nakamura Osu, seorang murid dari Shishinkai Karate. Kemudian setelahnya, sambil ngopi-ngopi, dia pun menceritakan kalau dia udah direinkarnasi ke dunia ini. Atau mungkin lebih tepatnya, mereka berdua telah dikirim ke dunia yang berbeda alias isekai. Dan tempat ini dinamakan sesuatu yang hilang. Retsu pun masih kagak ngerti, tapi tuh bocah langsung ngejelasin lagi. Tuh bocah berkata kalau ini sama halnya dengan seseorang yang hilang lantaran masuk ke dalam video game. Dan Retsu yang penasaran langsung menanyakan, kita bisa balik kagak ya? Dan tuh bocah langsung mengatakan kalau kita nggak akan bisa pulang secara kita telah bertemu dengan kematian. Tapi kemudian tuh bocah bertanya dalam hati, bagaimana bisa seorang Mas Retsu yang watau-watau ada di tempat ini? Atau mungkin jangan-jangan seorang Mas Retsu telah beneran mati. Tapi kalau iya, siapa juga yang bisa mengalahkannya? Secara dia merasa meskipun Mas Retsu bisa aja dikalahkan, tapi kagak mungkin dia bisa dibunuh. Dan ketika tuh bocah baru aja mau nanya, secara tiba-tiba ada yang nubruk kepalanya. Tuh bocah nggak terima, sakit woi. Tapi saat yang nabrak dia ketahui, saat itu juga dia langsung dibuat ngeri. Secara yang nabrak dirinya bukanlah seorang manusia, tapi manusia kadal. Bahkan juga di tempat ini, si kadal tampaknya begitu dihormati. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah Retsu di isekai? Dan apakah oleh monster dia akan terbantai? Dan apakah ada Oyo di tempat ini? Ya kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.